Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, Ramadan, bulan selalu membawa getaran berbeda di hati setiap muslim. Bulan yang bukan hanya mengubah jadwal makan dan tidur kita, tetapi juga mengubah suasana rumah. Bila kita mau menghadirkannya dengan penuh kesungguhan, tahukah kita bahwa ada rumah-rumah yang dirindukan oleh para malaikat di bulan Ramadan, yaitu rumah yang bukan sekadar megah bangunannya, bukan pula yang paling mewah perabotnya, tetapi rumah yang hidup dengan dizikir, hangat dengan tilawah Al-Quran, dan dipenuhi dengan cahaya ketaatan. Mari kita bayangkan sejenak ketika senja mulai turun di bulan Ramadan, langit perlahan menguning, angin sore berhembus lembut. Di sebuah rumah sederhana, terdengar suara Al-Quran dilantunkan dengan tartil. Bukan suara yang paling merdu, tetapi tulus dari hati yang rindu kepada Allah. Di ruang tamu, seorang ayah membuka mushaf. Di dapur, seorang ibu menyiapkan hidangan berbuka sambil melantunkan istighfar. Anak-anak duduk tenang. Sebagian menghafal doa, sebagian lagi membaca Iqra. Inilah suasana rumah yang dirindukan malaikat. Para ulama menjelaskan bahwa malaikat menyukai tempat-tempat yang dipenuhi ketaatan. Mereka turun membawa rahmat, ketenangan, dan keberkahan. Sebaliknya, malaikat menjauh dari rumah yang penuh maksiat, pertengkaran, dan kelalaian. Jadi, masalahnya bukan apakah rumah kita besar atau kecil, tetapi apakah rumah kita hidup di bulan Ramadan? Bayangkan, sebuah rumah ketika azan maghrib berkumandang, keluarga berkumpul, tidak sibuk dengan ponsel masing-masing, tidak larut dalam tontonan yang melalaikan, tetapi mereka duduk bersama, membaca doa berbuka dengan penuh harap. Allahumma laka syumtu. Air mata mungkin menetes karena mereka sadar belum tentu Ramadan tahun depan masih bersama mereka. Rumah yang dirindukan malaikat adalah yang pertama, hidup dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Al-Quran bukan hanya pajangan di rak. Ia dibuka, ia dibaca, ia didengar. Betapa indah rumah yang setiap malam terdengar lantunan ayat suci. Walau terbata-bata, walau belum lancar. Karena yang Allah lihat bukan kefasihan semata, tetapi kesungguhan hati. Jika hari ini rumah kita masih sepi dari Al-Quran, maka Ramadan inilah saatnya menghidupkannya. Mulailah dari yang sederhana. 1 halaman setelah subuh, 1 halaman setelah maghrib, insya Allah malaikat akan mulai melirik rumah kita. Yang kedua, rumah yang dipenuhi lidah yang basah dengan dizikir, menghadirkan ketenangan yang luar biasa. Rumah yang penghuninya gemar mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Maka rumah seperti ini tidak akan terasa sempit walau ukurannya kecil. Tidak akan terasa panas walau tanpa pendingin. Karena ada sakinah, ada ketenangan yang Allah turunkan. Ketika sebuah rumah jarang berzikir, suasananya mudah tegang, mudah marah, mudah terjadi pertengkaran kecil. Tetapi ketika dizikir hidup di dalamnya, nada bicara menjadi lembut, hati menjadi lebih sabar, dan wajah penghuni rumah lebih teduh. Itulah rumah yang membuat malaikat betah. Yang ketiga, rumah yang menjaga salat berjamaah. Ramadan seharusnya bukan hanya ramai di masjid, tetapi juga hidup di rumah. Bayangkan, seorang ayah yang mengajak anak-anaknya salat maghrib berjamaah di rumah ketika tidak ke masjid, atau mengajak keluarga salat tarawih bersama. Mungkin tidak sempurna, mungkin bacaan masih terbatas, tetapi disitulah letak keindahannya. Karena rumah itu sedang belajar menjadi rumah yang dicintai langit. Banyak rumah yang terang lampunya, tetapi gelap ruhnya. Sebaliknya, ada rumah yang sederhana, bahkan sempit, tetapi bercahaya di langit karena penghuninya taat kepada Allah. Keempat, rumah yang dipenuhi akhlak mulia. Ini penting, karena percuma rumah ramai ibadah, tetapi penuh bentakan. Percuma sering tilawah, tetapi masih mudah menyakiti pasangan. Percuma rajin tarawih, tetapi
Anak-anak tidak merasakan kasih sayang. Rumah yang dirindukan malaikat adalah rumah yang lembut. Di sana ada suami yang berbicara halus kepada istri, istri yang menghormati suami, orang tua yang sabar kepada anak, dan anak yang sopan kepada orang tua. Ramadan adalah madrasah akhlak. Jika setelah separuh Ramadan kita masih mudah marah di rumah, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dalam puasa kita. Malam Ramadan, lampu rumah redup. Setelah taraweh, keluarga tidak langsung sibuk dengan dunia masing-masing. Tetapi ada yang membuka mushaf, ada yang berzikir pelan, ada yang berdoa dengan suara lirih. Di sepertiga malam, alarm berbunyi pelan. Beberapa penghuni rumah bangun untuk sahur. Sebagian menunaikan tahajud, walau hanya 2 rakaat. Di dapur, ibu menyiapkan sahur sambil beristighfar. Di ruang tengah, ayah menengadahkan tangan berdoa. Dan di saat itulah, malaikat turun membawa keberkahan. Mereka mencatat, mereka mendoakan. Dan mereka merindukan rumah itu. Ramadan tidak lama. Ia datang, lalu pergi. Banyak orang menyesal ketika Ramadan berlalu. Karena rumahnya tidak benar-benar berubah. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Mulai malam ini, hidupkan rumah kita. Tidak perlu langsung sempurna. Mulai dari langkah kecil, putar muratal Al-Quran di rumah. Biasakan dizikir setelah sholat. Ajak keluarga berbuka bersama. Kurangi tontonan yang melalaikan. Perbanyak doa di dalam rumah. Insya Allah, sedikit demi sedikit, rumah kita akan berubah. Dari rumah biasa menjadi rumah yang dirindukan malaikat. Semoga Ramadan tahun ini menjadi titik balik bagi rumah kita. Menjadi lebih hidup, lebih tenang, lebih bercahaya. Dan menjadi rumah yang dirindukan para malaikat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.